Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasli Sakia. Saya agent of gold dari cabang Medan. Sehari-hari saya dipanggil dengan Lia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya akan mencoba sharing tentang ilmu emas dan manfaat menabung dengan metode emas. Ya, hari ini saya akan berusaha mengupas bagaimana cara hitungan-hitungan menabung di bank vs menabung dengan emas. Ya, mari sama-sama kita bahas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak selama ini kita mengalami dan merasakan uang kita bertambah, penghasilan kita bertambah, gaji kita bertambah, namun kok rasanya kebutuhan kita tetap nggak cukup? Atau misalnya nih, aset kita tabung di bank, uang kita tabung di bank, tapi kok rasanya asetnya makin berkurang ya, uangnya makin berkurang gitu. Atau nih misalnya kita udah nabung di bank gitu ya, tapi kok impian kita rasanya sulit terwujud gitu. Uang ditabung di bank, rencana misalnya 2 tahun lagi ingin beli sepeda motor gitu, tapi kok 2 tahun ke depan di sepeda motornya nggak tercapai gitu ya. Atau misalnya kita nabung di bank, tapi kok rasanya pengen nih transfer, beli online, belanja ini itu gitu ya. Jadi kok cenderung kita memiliki sifat konsumtif gitu, boros. Kok rasanya sulit sekali menabung atau menambah uangnya di bank gitu ya. Nah, di sini sama-sama kita akan mencoba membahas bagaimana perbedaan kita menabung di bank dengan perbedaan menabung dengan deposito atau emas. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita selalu problem-problem di masyarakat itu biasanya apa-apa ingin membeli sesuatu biasanya selalu mengandalkan dengan kartu kredit. Atau misalnya lihat sekarang media massa sudah jualan-jualan online sudah cukup pesat gitu ya. Jadi kita gampang sekali membeli segala sesuatu dengan handphone ataupun dengan jari di tangan kita gitu. Jadi gampang sekali membeli online, kemudian membeli dengan kartu kredit ya, sehingga akhirnya kita jadi terjerat dengan cicilan-cicilan yang menumpuk gitu ya. Akhirnya terjerat dengan hutang-hutang riba kita, yang akhirnya walaupun penghasilan kita meningkat, namun ternyata kita jadi sulit menabung karena cicilan-cicilan yang bertambah itu. Kemudian problem masyarakat lain adalah misalnya karena susahnya kita menabung, akhirnya susah membayar cicilan kredit, akhirnya bisa mengalami trauma dan akhirnya bisa jadi bunuh diri. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk meraih impian-impian itu? Impian banyak orang biasanya, saya ingin berumrah, berhaji, atau misalnya membeli rumah, membeli mobil, atau menabung untuk kebutuhan anak sekolah nanti, atau mau melanjutkan S2 ya gitu, dan lain-lain sebagainya. Jadi solusi finansialnya adalah penghasilan kita harus kita bagi ya. Total penghasilan kita bagi, misalnya terdiri dari 60% itu kita alokasikan untuk kebutuhan pokok bulanan kita. Nah, 40%-nya lagi itu kita bagi seperti 10% itu untuk biaya darurat. Misalnya ada kebutuhan tiba-tiba mendadak seperti biaya untuk kebutuhan orang anggota rumah yang sakit, atau misalnya kebutuhan mendadak harus membayar hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu, atau misalnya harus tiba-tiba berangkat keluar kota yang memerlukan biaya tambahan darurat ya.
Nah, 10%-nya lagi kita alokasikan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. 10% lagi biasanya untuk gaya hidup, misalnya tiap bulan biasanya ingin bawa anak-anak liburan gitu ya, atau membeli hal yang kita suka gitu ya tiap bulan. Boleh saja. Nah, 10%-nya lagi maka baiknya kita alokasikan sebagai dana tabungan atau investasi. Nah, pertanyaannya, tabungan ini kita simpan dalam bentuk apa gitu? Apakah bentuk uang, deposito, atau emas sebaiknya? Nah, baik kita bahas sama-sama ya. Ini kita akan coba simulasikan bagaimana keuntungan menabung di bank dengan uang, menabung deposito, atau menabung dengan emas. Nah, statistik berdasarkan dari Bank Indonesia, inflasi di negara kita itu inflasinya terjadi sekitar 5-8% per tahun. Misalnya kita rata-ratakanlah 6% terjadi inflasi per tahun. Misalnya tahun ini kita membeli satu pan pizza itu harganya 100.000. Artinya bila terjadi inflasi maka tahun depan harga pizza ini akan naik menjadi 106.000. Nah, bagaimana apabila kita menabung uang? Apabila kita menabung uang di bank, maka tabungan kita akan bertambah nilainya 1%. Artinya tahun depan tabungan kita bertambah menjadi 101.000. Sementara harga pizza tadi harganya sudah 106.000. Artinya dengan tabungan kita nggak bisa mampu membeli satu pan pizza. Bagaimana dengan kita menabung di deposito? Nah, di deposito itu biasanya angka pertumbuhannya itu sekitar 10%. Nah, maksimal 10% per tahun. Artinya apabila kita menabung deposito 100.000 tahun ini, tahun depan akan mencapai kenaikan sebesar 115.000. Nah, bagaimana dengan menabung emas sendiri? Nah, tercatat di sini angka pertumbuhan emas murni rata-ratanya adalah 15-40% per tahunnya. Wah, jauh sekali ya Bapak Ibu. Yang tadinya hanya 1% dengan tabungan di bank, 15% dengan deposito. Sementara kalau angka rata-rata emas murni kita menabung itu 15-40% per tahun. Jadi sangat-sangat menguntungkan sekali. Artinya dengan menabung emas, total tabungan kita itu sudah di atas harga inflasi tahun itu. Artinya kita masih ada sisa tabungan. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali menabung emas dibandingkan dengan menabung uang di bank. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Jadi simpanlah emas untuk mewujudkan impian-impian Anda, impian-impian kita. Misalnya kita dapat gaji atau bonus dari perusahaan. Kita bingung nih, simpannya dalam bentuk apa ya gitu ya. Nah, misalnya ini saya simulasikan ada suatu karyawan A, dia dapat bonus dari perusahaannya sebesar 15 juta. Nah, karyawan B, dia juga mendapatkan gaji dan bonus sebesar 15 juta. Sama-sama di tahun 2017. Kemudian karyawan A, dia menabung uangnya 15 juta ini dalam bentuk tabungan uang di bank. Nah, sementara karyawan B, dia merubah uang 15 juta gajinya ini menjadi bentuk tabungan emas. Nah, tahun 2017 1 gramnya itu adalah bernilai 591.000. Kalau dialokasikan, dikonversikan dengan emas itu sebesar sekitar 26,7 gram emas. Nah, kemudian karyawan A dan B ini menabung uangnya dan menabung emasnya itu sampai Agustus 2020. Ternyata di Agustus 2020 karyawan A nilai uangnya ternyata menurun. Yang tadi dari 15 juta menurun menjadi 14,9 juta. Sementara karyawan B yang tadi sudah mengkonversikan uangnya ke emas sebesar 26,7 gram emas, pada Agustus 2020 terjadi kenaikan harga emas
Saat itu harga emas adalah 1.050.000 per gram. Nah, apabila karyawan B menukar emasnya pada Agustus 2020, maka emasnya akan menjadi bertambah sebesar 28 juta apabila ditukar menjadi rupiah. Wah, sangat menguntungkan sekali ya Bapak Ibu apabila kita menabung uang kita menjadi bentuk emas dibandingkan kita menabung bentuk rupiah di bank. Artinya apabila kita menabung dalam bentuk konvensional, maka aset kita akan berkurang dan kita akan menjadi jatuh miskin. Sehingga impian-impian kita yang tadinya ingin kita raih di 2 tahun atau 3 tahun lagi tidak akan tercapai karena terjadi inflasi, harga jasa dan barang akan menjadi bertambah. Maka kita tidak bisa membeli impian kita. Itu dia. Maka kenaikan emas tercatat akan lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah cukup paham? Maka emas juga bisa menahan kita dari sifat konsumtif dan rasa boros. Ya, dengan menyimpan emas, kita tidak lagi mudah bertransaksi. Kalau kita menyimpan emas, kita tidak lagi mudah bertransaksi membeli ini itu. Jadi menghindari sifat boros atau konsumtif. Bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Caranya adalah pertama, buatlah alokasi dana ideal. Ya. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Misalnya nih, saya ingin umroh saat itu tercatat adalah 25 juta nih dananya. Maka simpanlah, tetapkanlah misalnya saya harus punya sekitar 25 gram emas. Bila saat itu harga emas sekitar 1 juta 1 gram. Maka kita harus menargetkan kita harus punya 25 gram emas untuk dapat berangkat umroh sebesar harga 25 juta. Nah, yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda dalam bentuk emas. Jadi, usahakan menabung emas ini adalah jangka panjang. Jadi, jangan kalau sudah ada emas langsung dijual gitu kalau sudah harganya tinggi, tidak begitu. Jadi, biasakan menabung emas untuk meraih impian kita. Jadi, misalnya 2 tahun lagi saya ingin berangkat umroh, apabila sudah tercapai 25 gram, otomatis akan tercapai impian saya untuk umroh dengan tabungan emas tersebut. Nah, bagaimana kita menyimpan uang di bank? Ya, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup dan selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset kita akan terjaga dan impian-impian kita akan lebih mudah cepat tercapai. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan kita juga sama-sama bisa meraih impian dengan menabung emas. Demikian saja dari saya Airi sharing hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah mau mendengarkan. Saya Airi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.